Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Rahman Kurniawan dari golongan B, Prodi Teknik Informatika angkatan 2025. Kali ini saya akan membuat program Fibonacci menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Dynamic Programming. Baik, langsung saja simak video dari saya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam Visual Studio Code. Di sini kita akan membuat filenya dulu. Kita kasih nama index.php. Nah, saya akan membuat deklarasi awal PHP. Seperti ini caranya. PHP. Oke. Nah, pertama kita akan membuat sebuah function seperti ini. Function. Nah, kita beri nama Fibonacci dynamic. Oke, di sini kita akan memberikan sebuah variabel $n. Nah, variabel $n ini adalah angka urutan ke berapa yang kita ingin cari dalam deret Fibonacci. Misalnya kita ingin mencari urutan kelima, maka variabel $n ini akan bernilai 5. Nah, tidak lupa dengan kita tutup dengan kurung-kurungan. Setelah itu kita akan membuat validasi input berupa if ini if kasih variabel $n kurang dari 0. Ini untuk sebuah pengecekan atau sebuah validasi. Deretan Fibonacci tidak bisa dihitung mundur ketika angka negatif, jadi nilai variabel $n kurang dari 0. Nah, di sini kita return. Ini kita membuat maksudnya jadi harus bilangan positif. Nah, setelah itu saya jelaskan dulu. Nah, ketika nilai variabel $n ini kurang dari 0, maka fungsi akan langsung berhenti dan memberikan pesan error. Nah, pesan errornya ini akan muncul harus bilangan positif. Nah, bentar guys, ini lupa kasih akhir. Nah, akan muncul ketika error akan muncul harus bilangan positif. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat base case. Kita harus juga menangani kasus dasarnya. Seperti ini, kita buat if variabel $n sama dengan 0. Ini perawan return 0. Jika user meminta urutan 0, jawabannya sudah pasti 0. Nah, ketika user meminta urutan 0, jawabannya mesti 0. Jadi kita langsung kembalikan nilai 0 tanpa perlu menghitung apa-apa lagi. Oke, kita lanjut membuat array. Nah, ini bagian array. Di sini kita menyiapkan sebuah wadah kosong atau wadah kosong berupa array bernama simpan sama dengan ini. Oke, lupa komanya, simpan lagi
dolar simpan 0. Nah, urutan ke 0 ini pasti isinya 0 juga. Nah, sama dengan 0. Urutan ke 0 sama dengan 0. Oke. Nah, simpan. Satu. Nah, urutan ke 1 isinya adalah 1. Nah, data ini akan menjadi modal utama kita untuk menghitung angka-angka berikutnya. Nah, setelah kita membuat array, kita di sini akan membuat perulangan looping. Kita akan membuat looping. Caranya gini, for $i sama dengan 2, koma $i kurang dari sama dengan dolar yang tadi variabel n. Variabel n dolar i plus kita kurang awal arahnya ini simpan dolar i sama dengan dolar simpan array simpan dolar i min 1 plus dolar simpan dolar i min 2. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah looping. Ini adalah proses perulangan atau looping. Kita mulai dari angka 2 karena 0 dan 1 sudah ada di atas, dan terus berlanjut sampai mencapai angka variabel $n yang kita cari. Ini adalah rumusnya sederhana. Nah, di sini ada variabel simpan $i. Nah, ini adalah hasil perjumlahan dari satu angka sebelumnya, dari $i min 1. Nah, ini $i min 1 ditambah 2 angka sebelumnya. Nah, 2 angka sebelumnya ini ada di sini. Nah, terus kita akan membuat mengembalikan hasilnya. Nah, gimana sih cara mengembalikan hasilnya itu? Nah, kita ada di sini. Nah, ini return simpan $n. Nah, di sini juga dikasih titik koma. Nah, setelah looping selesai, array kita sudah penuh dengan deretan Fibonacci. Sampai urutan yang kita inginkan. Terakhir kita tinggal menambahkan return. Nah, return ini seperti ini. Return ini adalah nilai yang ada di posisi variabel n itu tadi. Nah, setelah itu kita eksekusi di bagian berikutnya. Kita di sini kita bikin ini variabel urutan, nama variabel urutan sama dengan kita kasih angka 20.
kita tentukan variabelnya bernilai 20. Oke, kita sudah tentukan variabelnya bernilai 20. Sekarang kita menentukan di sini saya akan menentukan outputnya ya, mencari Fibonacci urutan ke, setelah itu di titik kita panggil lagi urutan titik lagi seperti ini. Nah, ini terus sudah itu kita panggil hasilnya, hasil sama dengan kita panggil fungsi dari ini, dari function yang ini Fibonacci dynamic. Jadi kita di sini harus sama ya, kita inputnya di harus sama seperti ini di variabel hasil ini. Jadi Fibonacci dynamic, ini harus sama kayak seperti yang di atas. Setelah itu kita panggil urutannya, urutan itu koma echo. Nah, kita akan menampilkan hasil. Nah, ini outputan dari mencari Fibonacci urutan keberapa, kita menampilkan output hasil. Sini ada titik dolar hasil. Nah, dolar hasil. Nah, di sini ini kita sudah menentukan variabel urutan ini, sudah menentukan angkanya yaitu 20. Nanti akan dicari yang ini variabel dolar urutan ini dari sini, ini manggil sini, manggil ke dalam itu. Nah, akan dihitung, terus hasilnya akan ada di sini. Mari kita coba. Oke. Nah, caranya kita php sesuai dengan nama filenya tadi, index.php. Nah, ini sudah ada outputnya, mencari Fibonacci urutan ke-20. Nah, ini kan tadi urut dolar, variabel dolar urutan ke-20. Nah, hasilnya ini kan dihitung jadi 6.765. Nah, coba kita ubah angka variabel ini jadi 50. Oke, jadi 50. Kita ulangi lagi, php index.php. Nah, maka di sini variabelnya bernilai 50, mencari Fibonacci urutan 5 ke 50, hasilnya ini. Nah, coba sekali lagi kita ke 5. Oke. Ulangi lagi, php index.php. Nah, jika urutan 5 dia akan muncul 5. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang kode program ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata ketika saya menjelaskan satu persatu kode program yang saya buat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.